Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhanlah yang telah memberkati kami, melewati malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi ini. Kami mau sambut berkat Tuhan. Kami mau sambut hari ini terlebih dahulu dengan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan dapat kami terima, dapat kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh luar biasa indahnya renungan kita pada pagi hari ini. Matius 7 adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Yesus mengajari dan mengatakan kepada orang banyak itu, mintalah dalam hal pengabulan doa. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah adalah seruan kepada kita yang menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tangannya terbuka untuk kita. Dialah Tuhan yang mempunyai segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Mintalah, ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia Tuhan sumber segalanya. Segalanya ada di tangan Tuhan. Sebab Dia adalah sumber berkat itu, sumber sukacita itu, dan sumber kehidupan itu. Kita diajak untuk meminta kepadanya agar jangan takut, sebab Tuhan dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Kini kita diajari tidak hanya meminta, tidak hanya berdoa saja, tetapi orang percaya diminta untuk mencari, bertindak, bekerja, tidak pasif tapi aktif. Sebab iman itu adalah hidup, tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya tentang doa, tapi juga ada tindakan, bekerja, mencari, dan pasti akan mendapat. Inilah iman tersebut. Ketika kita meminta kepada Tuhan, bukan berarti kita hanya duduk manis, bukan berarti kita hanya melipat tangan, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan,
Sebagai orang yang meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala berkat, kebahagiaan dan karunia, kita harus menunjukkan dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Tapi juga ingat untuk berdoa. Lalu yang ketiga dikatakan ketuklah, panggillah Tuhan, ketuklah, berdoalah, panggillah Dia, maka pintu akan dibukakan. Artinya Tuhan tidak pernah menutup hatinya bagi setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Tuhan tidak pernah menutup tangannya bagi seorang yang meminta pertolongan kepadanya. Tuhan tidak pernah menutup telinganya bagi setiap orang yang berseru memanggil namanya. Dia Tuhan kita yang Maha Pengasih. Dia Tuhan kita layaknya seorang Bapa yang selalu mengasihi, mengetahui apa yang diperlukan oleh anaknya. Bahkan Dia lebih daripada seorang Bapa. Dia lebih mengerti, Dia lebih mengetahui, Dia lebih mengenal kita, bagaimana kita, situasi kita, kondisi kita, dan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Renungan kita ini, saudaraku, ingin mengajak kita semua dalam hal pengabulan doa. Jangan pernah berhenti berdoa, meminta, mengetuk, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan mengetahui segala yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Dia mengetahui setiap pergumulanmu. Dia mengetahui dan melihat setiap tetesan air matamu. Tuhan berfirman kepada kita, mintalah, maka akan diberikan. Tangannya tidak pernah tertutup untuk setiap orang yang meminta kepadanya. Cari selalu, berusaha selalu, bekerja dan berdoa. Kerjakan apa yang kau doakan dan doakanlah apa yang kau kerjakan. Kita diajak untuk percaya bahwa jawaban doa itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Tuhan mengerti, memahami apa yang kita perlukan. Untuk itu, saudaraku, bila kita membaca kelanjutan ayat ini, dikatakan ayat 8 sampai 9, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak ada orang tua yang memberikan batu kepada anaknya ketika anaknya meminta roti. Tidak ada orang tua yang memberikan ular kepada anaknya ketika dia meminta ikan. Kita manusia biasa, manusia yang berdosa, manusia yang kadang-kala lupa berbuat baik, tahu memberikan yang baik untuk anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga, Dia jauh lebih mengasihi kita, mengenal kita. Untuk itu jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Percayalah dan mintalah kepada Tuhan kita. Dia Bapa yang mengenal, yang memiliki kekuatan. Dia sumber segala yang kita butuhkan. Dan percayakanlah kepada Tuhan, Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dia memberikan bahkan lebih dari apa yang kita minta, karena Dia mengenal kita. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkatilah hati kami Tuhan, agar firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi berkat buat kami semua. Kami ingat, kami menghidupinya, bahwa kami mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan itu.
Tuhan tidak pernah tertutup untuk setiap orang yang datang kepadamu. Tuhan tidak pernah menutup tangan ketika orang datang meminta pertolongan tangan Tuhan. Tuhan mengasihi kami. Tuhan sumber kehidupan bagi kami. Tuhan sumber berkat yang selalu mengasihi kami. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Berkatilah kami semua umat-Mu. Tuntun kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk melakukan yang baik di hadapan-Mu Bapa. Dan ajari kami untuk selalu percaya bahwa setiap doa kerinduan kami selalu dijawab Tuhan, tepat pada waktunya, bahkan lebih dari apa yang kami butuhkan, kami minta Tuhan berikan. Karena Engkau Tuhan yang mengenal kami jauh lebih dari seorang bapa yang mengenal anaknya, jauh lebih dari seorang bapa yang mengasihi anaknya. Kau Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Bapa di sorga, berkatilah seluruh keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan tangan kami Tuhan. Biarlah kami beroleh berkat melalui pekerjaan kami, melalui penyertaan Tuhan terhadap kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan juga kesembuhan. Demikian juga buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkanlah Tuhan umur yang panjang, sukacita, berkat yang daripada Tuhan. Agar setiap orang yang bersukacita semakin bersyukur, semakin memuji memuliakan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu. Berkati kami dalam melakukan aktivitas, dalam menjalani hari-hari kami ini. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.